Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halal haram dalam makanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dan rekan-rekan saya Muhammad Renar Ali, Randy Renaldi, dan Moh Akbar. Baik, kita masuk untuk materinya. Yang pertama, landasan hukum makanan halal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 memerintahkan orang-orang beriman untuk memakan rezeki yang baik, thayyib, dan bersyukur kepadanya sebagai bentuk penghambaan yang benar. 2. Definisi syukur dan pembagiannya. Syukur diartikan sebagai pengakuan nikmat dengan penganggungan. Bentuknya ada 2, memberikan pujian kepada Allah, lisan, dan menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhoi Allah, seperti memaksimalkan fungsi indera untuk kebaikan. Yang ketiga, makna rezeki yang baik, thayyib. Secara bahasa, rezeki yang baik berarti rezeki yang halal. Namun, Umar bin Abdul Aziz mempertegaskan bahwa maksud ayat ini bukan sekedar jenis makanannya, melainkan jenis usaha atau cara memperolehnya dengan harus halal. 4. Hubungan makanan haram dan penolakan doa. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Seseorang yang menempuh perjalanan jauh dan berdoa dengan khusyuk tetap tidak akan dikabulkan doanya jika makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhannya bersumber dari sesuatu yang haram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Renat Ali. Akan menjelaskan nomor 5, makan halal dan makanan haram. Ahli tafsir Abu Hayyan mengulas bahwa jumlah makanan yang halal di muka bumi ini sangat banyak dan luas. Oleh karena itu, Allah secara spesifik menyebutkan hal yang diharamkan karena jumlahnya lebih sedikit. Nomor 6, 4 jenis makanan yang haram. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Allah membatasi makanan yang diharamkan secara zatnya dalam ayat ini menjadi 4, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nomor 7, penyebutan daging babi secara khusus. Meskipun seluruh bagian tubuh babi hukumnya haram, ayat tersebut secara spesifik menyebut kata daging karena daging adalah bagian utama yang paling umum dikonsumsi oleh manusia. Yang nomor 8, larangan memanfaatkan bangkai atau pandangan mayoritas. Mayoritas ulama termasuk Al-Jashas berpendapat bahwa pengharaman bangkai bersifat mutlak pada zatnya. Artinya bangkai tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk hal lain seperti memberi makan anjing atau hewan buas. 9. Pengecualian 2 bangkai yang halal. Berdasarkan hadis sahih, hukum haram bangkai dikecualikan atau ditaksis untuk 2 jenis hewan, yaitu ikan bangkai laut dan belalang. Keduanya halal dikonsumsi. 10. Pengecualian 2 darah yang halal. Sama seperti bangkai, hukum haram darah juga dikecualikan untuk 2 organ tubuh yang sejatinya adalah gumpalan darah, yaitu hati dan limpa. 11. Hukum darah yang sisa pada daging. Para ulama sepakat atau ijma bahwa darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir atau masfuhan. Oleh karena itu, darah sisa yang masih menempel pada urat atau bercampur dengan daging setelah disembelih secara syar'i hukumnya halal dan dimaafkan. 12. Perbedaan pendapat tentang bangkai ikan mengapung. Mayoritas ulama menghalalkan semua bangkai laut, namun mazhab Hanafi mengecualikan ikan yang mati alami lalu mengapung di permukaan laut. Mereka menganggap ikan mengapung tersebut haram dikonsumsi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu hukum janin di dalam perut induk yang disembelih. Menurut mazhab Imam Syafi'i, halal dimakan karena penyembelihan induknya otomatis menjadi penyembelihan janinnya. Menurut mazhab Hanafi, haram dimakan karena statusnya sudah menjadi bangkai di dalam perut, kecuali jika dikeluarkan dalam keadaan hidup lalu disembelih secara terpisah. Sedangkan mazhab Imam Maliki, halal hanya jika bentuk janin sudah sempurna dan bulunya sudah tumbuh. Berikut pemberian keringanan dalam kondisi darurat.
Orang yang berada dalam kondisi darurat atau terancam kelaparan atau kematian diperbolehkan memakan makanan haram dengan syarat tidak sengaja menginginkannya dan tidak melampaui batas. Berikut batasan porsi makan dalam kondisi darurat. Menurut Imam Malik, boleh makan sampai kenyang karena kondisi darurat telah mengangkat status hukum haram menjadi halal sementara. Sedangkan mayoritas ulama tidak membolehkan sampai kenyang, melainkan hanya boleh dimakan sekedar untuk menyambung hidup dan menghilangkan rasa lapar yang mengancam nyawanya. Jadi kesimpulannya adalah halal haram dalam makanan ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang memudahkan. Allah menyediakan pilihan makanan halal yang sangat luas dan membatasi yang haram. Bahkan dalam kondisi darurat pun, syariat memberikan fleksibilitas demi menjaga keselamatan nyawa manusia selama tidak didasari nafsu atau kesengajaan untuk melanggar batas. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator.